Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar hari ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Helda Sapitri Isnaini dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling, BK2A, akan menjelaskan sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, pada webinar hari ini, saya akan membahas tentang tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jenis pembelajaran di luar kampus, standar nasional pendidikan tinggi, dan pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dan memahami dahulu apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar itu merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai semua ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk pekerjaannya nanti. Nah, apa yang dimaksud Kampus Merdeka? Nah, Kampus Merdeka itu merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk memilih program studi yang minati. Nah, misalnya jurusan Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan Konseling belajar tentang jurusan Bimbingan dan Konseling tapi bekerja di dunia industri. Nah, tapi dia tidak mengalami kendala dalam pekerjaannya. Kenapa sih usaha seperti itu? Karena setiap seluruh mahasiswa dari semua jurusan itu diajarkan untuk cara berwirausaha dan cara membuat produk yang baik dan bertahan lama. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Dengan diselenggarakannya usaha kewirausahaan atau webinar kewirausahaan dan UKM. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ke-1 yaitu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa sih yang dimaksud hal ini? Yang dimaksudnya ini yaitu pemerintah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih program studi yang ia inginkan, tetapi harus selaras dengan fakultas dan jurusan yang dia pilih. Lalu yang kedua, kesempatan terbuka. Nah, kesempatan terbuka yaitu lembaga perguruan tinggi harus memberikan wawasan yang nyata kepada peserta didik, yaitu misalnya dengan adanya studi lapangan sehingga peserta didik dapat mengembangkan keahliannya. Lalu yang ketiga, pembelajaran tidak terbatas. Nah, pembelajaran tidak terbatas misalnya jadi pembelajarannya itu tidak hanya di kelas, tetapi dapat saja di laboratorium. Lalu yang keempat, kerjasama PT dan dunia usaha. Nah, lembaga pendidikan harus menjalin kerjasama dengan PT dan dunia usaha sehingga keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dikembangkan dengan baik. Lalu yang kelima, perkembangan soft dan hard skill. Nah, lembaga pendidikan harus mendorong
adanya perkembangan pada soft skill dan hard skill. Nah, soft skillnya apa saja sih? Nah, soft skillnya yaitu mahasiswa diajarkan untuk berpikir kritis, dan hard skillnya yaitu itu adalah apa yang dihasilkan dari berpikir kritis itu. Misalnya mahasiswa mampu mendesain rumah dengan bagus. Nah, hal itu dibuat karena mereka itu mempunyai fantasi yang tinggi dan mempunyai kreativitas yang tinggi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ke-1, berorientasi kepada capaian setiap lulusan. Nah, maksud di sini yaitu misalnya Al-Masum. Nah, Al-Masum mempunyai visi dan misi untuk menjadikan setiap mahasiswanya menjadi pengusaha menjadi pengusaha. Nah, bagaimana caranya supaya Al-Masum dapat membuat hal itu terjadi? Misalnya dengan adanya seminar kewirausahaan. Yang kedua, dengan adanya UKM kewirausahaan. Nah, yang kedua yaitu capaian kompetensi secara holistik. Nah, capaian kompetensi secara holistik yaitu setiap mahasiswa harus dapat mencapai pengalaman yang beragam. Yang ketiga, kerjasama, yaitu lembaga pendidikan perguruan tinggi harus dapat bekerja sama dengan industri atau dunia usaha yang sehingga dapat mengembangkan keterampilan dari setiap mahasiswanya. Seperti itu. Lalu multi pengalaman. Nah, lembaga pendidikan harus memberikan pengalaman kepada setiap mahasiswanya, misalnya dengan adanya PPL. Lalu keterkaitan dan kesepadanan, kemandirian belajar, mahasiswa harus mampu belajar sendiri, karena di dalam kampus itu pembelajaran itu tidak lagi berpusat kepada guru, tetapi berpusat kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu dapat belajar secara mandiri. Seperti itu. Lalu berorientasi untuk mencapai kecakapan abad 21. Selanjutnya kita akan membahas jenis pembelajaran di luar kampus. Nah, jenis pembelajaran di luar kampus ada 8 jenis. Yang ke-1 ada magang. Nah, maksud dari magang di sini yaitu setiap mahasiswa diberikan tugas untuk magang di sebuah instansi. Yaitu misalnya mahasiswa jurusan bimbingan konseling akan mengikuti magang di sekolah, dan jurusan manajemen bisnis syariah pasti akan magangnya di bank-bank seperti Bank Al-Masum, dan sekolahnya juga sekolah Al-Masum. Lalu yang kedua, proyek di desa. Nah, proyek di desa yaitu mahasiswa itu harus membantu di desa, misalnya dengan adanya kegiatan KKN seperti itu. Mengajar di lembaga pendidikan, yaitu mahasiswa memberikan atau membimbing dan mengajar anak-anak SMA, misalnya kayak gitu. Lalu pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini apalagi pada kampus Merdeka ini, pertukaran pelajar itu sangat diperbolehkan. Misalnya, siswa Al-Masum ingin ingin belajar di kampus Universitas Pajajaran. Nah, itu bisa saja terjadi. Lalu penelitian atau riset. Nah, penelitian atau riset ini dilakukan dengan secara mengelompok atau secara kerjasama. Kegiatan kewirausahaan. Nah, kegiatan kewirausahaannya itu misalnya di Al-Masum ini ada
untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaannya ini, untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan mahasiswa dengan adanya UKM dan juga dengan adanya seminar kewirausahaan. Nah, dalam UKM ada beberapa UKM dan mahasiswa diberikan satu pilihan untuk mengikuti satu UKM. UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa. Misalnya saya memilih UKM Puskrema, yaitu Pusat Kreasi Mahasiswa. Nah, di Puskrema, mahasiswa itu diajarkan untuk membuat logo dan membuat NEM. Lalu kegiatan studi atau proyek independen. Dan yang terakhir proyek kemanusiaan. Baik, sekarang kita akan membahas standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini ada 7. Yang ke-1 kompetisi lulusan. Nah, yang dimaksud kompetisi lulusan yaitu harus adanya pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, yaitu dengan diadakannya KKN. Yang kedua yaitu isi. Nah, isi di sini itu dalam pendidikan harus ada materi. Dan materi ini termasuk ke dalam komponen dalam pembelajaran. Jika tidak ada materi, maka tidak dapat terjadinya proses pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah proses. Nah, proses di sini adalah proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, yang keempat pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik yaitu adalah pengajar atau orang yang membimbing peserta didik atau mengajar peserta didik. Dan tenaga pendidikan yaitu orang yang berkontribusi pada pendidikan, misalnya kepala sekolah. Nah, dalam dua hal ini, pendidik dapat disebut dengan guru dan tenaga pendidik dapat disebut dengan kepala sekolah. Sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini merupakan dua hal yang penting dalam terjadinya pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Karena jika tidak ada sarana dan prasarana, proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan efektif. Misalnya, jika pembelajaran di kelas lalu tidak ada infokus, tidak ada ballpoint, tidak ada PPT, maka proses belajar mengajar tidak akan efektif. Lalu adanya penilaian. Nah, penilaian ini dalam pendidikan harus adanya penilaian sehingga penilaian ini dapat menjadi evaluasi. Lalu di dalam hal ini dan yang ketujuh yaitu adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan di sini yaitu adanya standar pengelolaan nasional, standar pengelolaan pemerintah dan standar pengelolaan pendidikan di daerah. Dan ya pembahasan terakhir yaitu pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 4 hal yang sangat penting untuk pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu yang ke-1 tetap fokus pada pencapaian student center learning, yaitu di mana maksudnya yaitu dalam perguruan tinggi memfokuskan kepada mahasiswanya. Karena kenapa harus memfokuskan kepada mahasiswanya? Karena di perguruan tinggi itu hal yang tepat untuk mengembangkan soft skill dan hard skill dari setiap mahasiswanya. Yang kedua yaitu hak belajar hanya 3 semester. Yang ketiga, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu yaitu dengan adanya kegiatan studi lapangan. Nah, adanya kegiatan studi lapangan yang dilakukan oleh jurusan bimbingan konseling. Nah, studi lapangan otomatis akan ke sekolah, terus akan melakukan konseling. Nah, melakukan konseling itu merupakan sebuah pengalaman bagi setiap mahasiswanya, dan mahasiswa dapat mengimplementasikan kembali apa saja yang dia dapat
di bangku perkuliahannya. Lalu kurikulum yang dirancang harus sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan di bidang pekerjaan. Nah, kurikulumnya juga harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya dengan adanya pembelajaran jarak jauh, menggunakan Zoom. Nah, atau kalau pembelajaran jarak jauh atau adanya tugas di mana mahasiswa harus memaparkan kembali materi yang telah dipelajari dengan menggunakan video lalu mengupload ke YouTube dan mengupload ke YouTube. Nah, dengan hal itu lembaga pendidikan dapat diartikan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah, pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan. Saya Helda Safira Isnaini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.